Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita, masih lewat media sosial, memasuki minggu yang ke-30 dalam masa PKPP ini. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah tetap bersemangat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan waktu ini Tuhan dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja lewat mulut hamba-Mu Tuhan, dan Tuhan untuk menyampaikan setiap perkataan firman-Mu Tuhan, untuk disampaikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah mereka Tuhan, memiliki telinga yang mendengar ya Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi lema dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Tetap bersemangat. Memasuki bulan Oktober ini, kita melihat banyaknya peningkatan orang yang terkena COVID-19 ini. Dari hari ke hari sampai dengan hari ini, jumlah angka yang ada masih sangat tinggi sekali. Melihat keadaan ini, banyak orang merasa takut, gerisah, dan bahkan ada yang telah menyalahkan kerajaan karena peningkatan daripada COVID-19 ini, dan menganggap kerajaan tidak mampu, kerajaan tidak mengambil tindakan apapun juga terhadap peningkatan COVID-19 ini. Banyak perkataan negatif yang tidak membangun daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita melihat penambahan virus ini, belum lagi ditambah oleh kondisi keluarga, situasi, beban hidup, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, beban yang banyak, masalah yang banyak, COVID-19 juga ada di sekitar kita. Bila keadaan demikian, bagaimana untuk tetap bersemangat? Tampaknya ini adalah satu hal yang sangat mustahil sekali terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita lihat Alkitab, apa perkataan Alkitab untuk tetap bersemangat. Kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari yang terkasih, untuk hidup tetap bersemangat, di sini ada 3 hal sederhana yang Rasul Paulus tawarkan kepada kita semua. Nah, kita lihat apa yang menjadi 3 hal utama yang sangat sederhana yang Rasul Paulus berikan kepada kita untuk kita pelajari supaya kita dapat tetap bersemangat. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa adalah satu hal yang sangat mudah untuk diucapkan, sangat mudah untuk dikatakan, tapi dalam kenyataannya perkataan ini sangat sulit. Banyak orang tidak sanggup melakukannya. Untuk tetap bersemangat dalam hidup kita, kita harus bersukacita. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita akan mendengar orang berkata, kehidupan saya begitu susah, pendapatan saya hanya pas-pasan, saya tidak memiliki hiburan. Bagaimana saya dapat bersukacita? Saya harus berjuang melawan penyakit di dalam tubuh saya. Bagaimana saya boleh bersukacita? Anak saya sangat bandel, sangat nakal, tidak mendengarkan perkataan. Bagaimana saya boleh bersukacita? Nilai ujian di sekolah saya fail. Bagaimana saya boleh bersukacita? Coronavirus masih
ada di sekitar. Vaksin belum ditemukan. Bagaimana saya boleh bersuka cita? Memang banyak sekali alasan, banyak sekali hal yang membuat orang bertanya, bagaimana saya boleh bersuka cita? Bersukacitalah senantiasa. Yang dimaksudkan di sini bukanlah suatu sukacita atau kegembiraan yang dapat dilihat atau dapat dirasakan, dapat kita rasakan bagi orang-orang di dunia ini. Dunia menganggap kalau situasinya baik, keadaannya baik, barulah hati kita boleh menjadi gembira. Kalau situasinya tidak baik atau buruk, maka suasana hati juga tidak akan baik. Hanya kalau situasi baik, keadaan baik, barulah kita boleh bersukacita. Nah, inilah sukacita yang menurut penilaian daripada dunia. Ini hanya boleh berlaku sementara saja dan ia akan sangat cepat untuk berlalu. Tapi sukacita yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah sukacita yang sangat berbeda. Sukacita yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan sukacita daripada dunia. Sejak hidup baru dalam Yesus, saya sangat suka membiasakan diri mengucapkan kata Mong En. Mong En dalam bahasa Cina artinya diberkati. Misalnya Sentan Mong En, Natal yang diberkati. Senre Mong En, ulang tahun yang diberkati. Di belakang daripada ucapan selamat, ya saya sangat suka sekali memakai kata Mong En. Tapi orang dunia mereka selalu memakai kata Kuai Le. Dalam bahasa Cina ada keunikan dalam arti kata yang terkandung di dalamnya. Kalau kita melihat kata Mong En, yang artinya adalah ada rahmat yang diberkati. Tapi kalau kita lihat kata Kuai Le, kegembiraan yang cepat datangnya. Ketika itu masih dalam suasana hari raya Imlek bagi kita semua, anak saya masa itu masih kecil, dia ada di sekolah tadika. Biasanya kalau kita mengantarkan anak kita ke sekolah tadika, maka cikgunya semua akan berdiri di depan pintu pagar dan memberikan salam atau membantu orang tua karena anak-anak mereka masih kecil dan dihantar masuk. Pada masa itu saya mengantar anak saya untuk sekolah di tadika. Nah, di situ kebetulan guru besar daripada tadika berdiri di depan pagar dan mengucapkan kepada setiap murid-murid, setiap anak-anak yang masuk ke dalam sekolah itu, Xing Nian Kuai Le. Nah, anak yang lain juga akan membalas Xing Nian Kuai Le. Tapi ketika diucapkan kepada anak saya, Xing Nian Kuai Le, anak saya membalasnya dengan mengatakan Xing Nian Mong En. Guru besar ini melihat balasan daripada anak ini, perkataannya sangat berbeda dengan yang lain. Dia merasa heran sehingga dia menyimpan perkataan Xing Nian Mong En ini di dalam hatinya dan dia menunggu saatnya boleh bertemu dengan saya dan bertanya apa arti daripada ucapan anak saya. Saya percaya perkataan Mong En ini mungkin bagi sebahagian orang mereka tidak mengerti, tapi bagi orang Kristen kita boleh mengerti karena kita selalu memakai arti perkataan daripada Mong En ini. Nah, lalu saya menjelaskan Xing Nian Mong En adalah tahun baru yang diberkati. Berkat Tuhan ada sepanjang tahun mengalir. Nah, kalau Xing Nian Kuai Le artinya selamat tahun baru dengan rasa gembira, selamat tahun baru yang sangat cepat sekali, dan juga kegembiraan ini akan berlalu dengan sangat cepat. Setelah mendengar penjelasan daripada saya, maka guru besar ini sangat tertarik sekali dengan hikmat dan perkataan daripada kamus orang Kristen.
dia sangat gembira dan sangat bersukacita, sehingga dia bertanya kepada saya, bolehkah saya memiliki buku Alkitabnya orang Kristen, supaya saya juga memiliki kesempatan belajar hikmat daripada orang Kristen. Haleluya. Saya katakan, tentu saja boleh, karena ini adalah satu anugerah untuk memberikan satu Alkitab kepada guru besar. Saudara-saudari yang terkasih, bersukacitalah senantiasa. Ini hanya boleh kita dapat lewat persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Suatu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Kita banyak melihat dan mendengar kesaksian daripada saudara-saudari seiman kita, mereka yang berada di negara yang banyak penganiayaan, penderitaannya, tapi mereka boleh tetap bersukacita. Mengapa hal ini boleh terjadi? Ini karena mereka memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh memiliki sukacita yang luar biasa dalam diri mereka. Kita juga melihat Rasul Paulus dan Silas. Sewaktu mereka berada di dalam penjara, mereka boleh tetap bersemangat. Mereka boleh tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita, walaupun tangan dan kaki mereka terikat. Ini semua boleh terjadi hanya karena mereka memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus. Inilah sukacita yang kekal, yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun juga. Bukan karena keadaan baik-baik dan saya boleh bersukacita, tapi dalam situasi apapun juga, dalam kesulitan apapun juga, saya tetap boleh bersukacita. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam diri saya. Jadi mari kita bangun hubungan yang erat dengan Yesus Kristus, sehingga sukacitanya boleh mengalir di dalam diri kita, memenuhi hati dan pikiran kita, dan yang terutama adalah menyegarkan tulang-tulang rusuk kita. Ingat, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, sehingga kita boleh tetap berdoa. Yang kedua, tetap berdoa. Tetap berdoa ini adalah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, diulang lagi dan lagi. Seperti layaknya kita menghidup udara lagi dan lagi. Begitulah seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan doa kita. Ketika kita menjadikan sukacita Tuhan sebagai kekuatan kita, maka kita akan memiliki semangat untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Doa adalah satu tindakan yang memerlukan energi, yang memerlukan tenaga, sehingga pada saat kita memiliki sukacita daripada Tuhan, kita memiliki energi untuk tetap berdoa. Saat kita menaikkan doa kepada Tuhan secara terus-menerus, kita juga membangun satu hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka kita dapat memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, kita juga boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Allah ada bagi kita di dalam setiap situasi, sehingga kita dengan berani, dengan yakin dan pasti kita boleh mengatakan hal yang ketiga, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal hanya boleh dilakukan bagi orang yang mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh mengucap syukur dalam segala hal tanpa komplain, tanpa mengeluh. Dengan mengucap syukur dalam segala hal juga termasuk kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan berkuasa mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan tetap berdaulat. 13 tahun sebelum pertobatan daripada John Wesley, suatu malam John Wesley dia bercakap-cakap
dengan seorang penjaga pintu daripada kampusnya. Perkataan ini sangat mengesankan Wesley bahwa ada hal yang lebih banyak lagi tentang kekristenan yang dia temukan dalam diri penjaga pintu ini. Penjaga pintu ini dia hanya memiliki satu mantel, dan pada malam itu dia tidak ada makanan. Namun hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dia kepada Tuhan. Lalu John Wesley bertanya kepadanya, Anda berterima kasih kepada Tuhan ketika Anda hanya memiliki satu mantel. Anda tidak memiliki makanan, Anda tidak memiliki tempat untuk berbaring. Nah, apakah ada hal yang lain yang boleh Anda tetap bersyukur kepada Tuhan? Maka jawab daripada penjaga pintu itu, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan saya kehidupan. Keberadaan saya hari ini juga karena Tuhan. Dia berikan saya hati untuk mencintai Dia. Dia berikan keinginan bagi saya untuk melayani Dia. Itulah perkataan daripada penjaga pintu ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun kita tidak dapat melakukannya atau kita tidak pernah melakukannya dengan sempurna, tapi kita harus berusaha untuk membuat kemajuan dalam diri kita dari hari ke hari untuk tetap senantiasa bersukacita, untuk tetap berdoa, untuk dalam segala hal mengucap syukur. Karena inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita boleh tetap bersemangat, tetap kuat, tetap sehat, dan tetap mudah memiliki kekuatan untuk menangkis segala serangan di luar kita, termasuk serangan daripada coronavirus 19 ini. Saudara-saudari yang terkasih, biar firman Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk hidup tetap bersemangat di dalam Tuhan, dengan senantiasa bersukacita, dengan tetap berdoa, dengan mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan Tuhan firman-Mu dalam kuasa tangan-Mu, dan hamba serahkan juga Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan hidup mereka sedang goyah. Mungkin saat ini Tuhan hidup mereka menghadapi masalah, ketakutan, kegelisahan. Mungkin tubuh mereka Tuhan ada sakit penyakit Tuhan. Mungkin Tuhan mereka kehilangan pekerjaan Tuhan. Mungkin Tuhan masalah yang lain Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal mereka ya Tuhan. Tuhan hamba berdoa Tuhan, bangkitkan roh mereka Tuhan untuk tetap bangkit berdiri Tuhan, menaruh semangat Tuhan di dalam Engkau Tuhan, dan boleh tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Percaya Tuhan di dalam segala sesuatu Tuhan Engkau punya rencana yang baik bagi mereka. Biar mereka boleh Tuhan bangkit kembali Tuhan, tetap bersemangat dan senantiasa Tuhan bersukacita Tuhan. Mereka menaruh rasa percaya mereka dengan tetap berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, biar mereka juga mengetahui Tuhan bahwa di balik segala sesuatu ada rencana-Mu yang baik bagi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena inilah yang menjadi kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.